selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yuli. Iya, selamat pagi. Gimana Pak Eko, sehat? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Hmm. Ini lagi senang-senangnya ini, Bu, baru kumpul dengan keluarga. Oh, alhamdulillah. Kemarin Lagi habis kangen-kangenan lah ya. LDR. Iya, Bu. Habis LDR. Ya, berapa hari nih di kampung? Gak lama, Bu, paling 5 hari nanti. Oh, Kita 5 hari. Gitu. Oh iya, oke lah Pak Eko. Iya, Manfaatkan waktu dengan keluarga gitu ya. Tapi ini minta waktunya sebentar ya Pak Eko ya. iya, Bu, boleh. Mm-mm. Oh ya Pak Eko, hari ini mau coaching ya? Betul, Bu. Rencana hari ini mau coaching dengan Bu Nomi. Gitu. Jadi saya minta waktunya ini sebelum nanti Pak Eko coaching gitu. Saya ingin ada yang ingin dibicarakan dengan Pak Eko sedikit gitu. Bisa ya Pak Eko? Ya, Bu, bisa, bisa. Boleh Oke. sekali. Jadi nanti Pak Eko ketika pelaksanaan coaching gitu antara Pak Eko sebagai coach dan Bu Nomi sebagai coachee gitu nanti akan saya amati gitu ya Pak Eko ya. Kemudian saya akan nilai gitu sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu terkait dengan 3 kompetensi coaching seperti apakah sudah belum eh, sudah sesuaikah dengan alur Tirta gitu kan pelaksanaan coachingnya gitu. Sudahkah memberi pertanyaan yang berbobot gitu gitu kan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan kata kunci ya, kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh coachee gitu ya Pak Eko ya. Oke, gini Pak Eko, nanti pada saat pelaksanaan coaching ya nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak Eko ya terkait dengan 3 kompetensi coaching gitu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Kemudian apakah sudah memberikan pernyataan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh coachee gitu ya sehingga coachee bisa menemukan ide atau permasalahan yang akan disampaikan oleh coachee gitu ya Pak Eko ya. Jadi sebelum dilakukan proses observasi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eko gitu. Ya, Iya, Bu, ya, jadi Bu. Apa itu, Bu? jadi sebelum observasi ini kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin Pak Eko kembangkan dalam proses coaching bersama Bu Nomi? Kalau kompetensi ketiganya, Bu, ya, Mm-mm. yang pengen saya kembangkan ada Mm-mm. hadir secara penuh, Mm-mm. mendengarkan secara aktif, dan Mm-mm. juga melontarkan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Tiganya Oke. ingin saya tingkatkan, Bu. Ya, jadi tiga-tiganya ya Pak Eko ya. Ya, Nah, betul. kira-kira nih dari ketiga kompetensi tersebut apa nih yang secara spesifik gitu mau diobservasi? Kalau secara spesifik, mungkin hadir secara penuh, Bu. Hadir secara penuh ya Pak Eko ya. Kalau hadir secara penuh itu, kata saya itu adalah dasarnya, Bu. Ketika kita bisa hadir secara penuh, nanti kita bisa mendengarkan secara aktif, dan endingnya mampu melontarkan pertanyaan yang berbobot. Iya benar. Jadi dimulai dulu dari kehadiran kita Hadir. secara penuh dulu ya Pak ya. Kemudian nanti bisa dari hadir penuh kita bisa mendengarkan dengan aktif gitu. Kemudian setelah itu baru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot dari kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee begitu ya Pak ya. Oke Ya, nih betul. Pak Eko, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Eko inginkan itu apa? Indikator ketercapaian yaitu coachee mampu menemukan ide atau gagasan atau solusi lah, Bu, ya, Iya. dari masalah yang sedang dia hadapi, dan ide atau gagasan itu lahir dari ide kreatifnya sendiri, secara mandiri, Bu, lahir gitu. Iya, iya. Oke, jadi itu indikator
yang ingin dicapai oleh Pak Eko ya, bahwasanya nanti koci itu bisa menemukan itu atau memutuskan ide atau solusi dari dirinya sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu ya, betul ya Pak Eko ya. Betul. Oke. Baik Pak Eko, terima kasih atas jawabannya ya. Nanti silakan Pak Eko melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Eko ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Yuni. Iya, silakan Pak Eko untuk melakukan proses coachingnya. Baik.
Hmm. Nah, jadi saya hubungi 2 orang ini tersebut, baru nanti saya serahkan jawab ke wali kelas, ke kepala sekolah, itu Pak. Oke, betul, berarti Bu Nomi berencana untuk menemui dulu orang tuanya, lalu setelah itu ke guru BK dari sekolah asal anak-anak tadi itu Bu ya. Iya. Baru nanti ke wali kelas dan juga kepala sekolah. Menurut Bu Nomi, siswa ini penting tidak dilibatkan Bu? Oh iya, penting. Tapi Kira-kira dilibatkan di posisi yang mana Bu? Yang pertama, kedua, atau yang keberapa? Saya akan melibatkannya di posisi pertama dengan orang tua. Oke, berarti siswa dan orang tua dulu gitu Bu ya. Iya. Baru terus hubungi guru BK di sekolah asal, baru wali kelas dan Iya. Tekan jawab. guru yang lain mungkin gitu ya, dan kepala sekolah. Oke Bu Nomi, rencananya nih Bu, kegiatan ini akan dilakukan mulai kapan Bu? Saya pikir 2 hari ke depan ya Pak ya, setelah hari ini, hari Selasa mungkin mulai akan saya lakukan. Jadi hari Selasa itu mulai dipanggil siswa dan juga orang tuanya, begitu Bu? Iya. Setelah mendapatkan hasil, lalu untuk menghubungi gurunya tadi kira-kira dalam waktu kapan Bu? Setelah saya mendapatkan hasil dari orang tuanya tersebut, mungkin di hari Rabu atau hari Kamis saya sudah mendapatkan hasil, hari Kamis saya akan menemui guru BK-nya. Dan setelah itu baru mengumpulkan informasi dari guru lain dan juga wali kelas gitu Bu ya. Ya. Nah, Bu, kira-kira nih Bu, kalau misalnya nanti Ibu melakukan kegiatan ini, siapa kira-kira yang bisa mengingatkan Bu Nomi? Mungkin yang bisa mengingatkan saya, jadi saya akan meminta wali kelasnya, wali kelas dari masing-masing kelas tersebut untuk mengingatkan saya. Maaf Bu, suaranya agak jauh Bu. Ya, saya meminta wali kelasnya Pak. Oke, berarti wali kelasnya Bu ya, untuk mengingatkan Bu Nomi terkait kegiatan pemanggilan orang tua dan juga menghubungi guru BK di sekolah sebelumnya. Begitu Bu ya? Iya, karena yang memanggil orang tua itu biasanya wali kelas, guru BK, dan wakil kesiswaan. Jadi pasti nanti atas nama wali kelasnya yang memanggil. Oh, berarti yang bertanggung jawab adalah wali kelas dan wakil kesiswaan Bu ya? Iya. Baik. Kira-kira Bu, untuk mendapatkan hasilnya atau bisa dilihat hasilnya itu butuh waktu berapa lama? Kak, pinjam HP Saya Kak? pikir sekitar 2 minggu ya Pak. 2 minggu ke depan mungkin saya baru bisa mengkaji hasil dari apa yang saya lakukan. Ya, berarti 2 minggu ke depan Bu Nomi akan Dari sini. mengkaji hasil dari sini. Informasi yang diperoleh dari siswa, orang tua, guru BK dari sekolah asal, dari beberapa guru dan wali kelas, juga dari kepala sekolah. Lalu kira-kira setelah mendapatkan hasil itu, Bu Nomi, hal pertama apa yang ingin Bu Nomi lakukan? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan saya, kepada wali kelasnya, kepada orang tuanya bahwa pasti ada perubahan ketika kita mau melakukan. Jadi saya meyakini bahwa seseorang itu bisa berubah tergantung pada keadaan, tergantung kepada situasinya, kemudian tergantung pada dorongan apa yang kita berikan. Jadi tidak ada kata terlambat, seseorang itu pasti akan mengalami pergeseran. Mengenai pergeseran itu, apakah ke arah yang lebih baik, apakah ke arah yang lebih buruk, itu tergantung bagaimana sikap kita terhadap murid kita pada saat itu.
luar biasa sekali Bu Nomi. Jadi dari obrolan kita ini ternyata Bu Nomi, yang Ibu Nomi dapatkan apa nih dari obrolan kita? Sesuai dengan harapan tadi ya Pak ya, saya menemukan ide gitu gagasannya tadi itu saya nggak kepikiran untuk ceritanya gitu ya, mau cari latar belakang jadi tadinya kayak mana ternyata salah satu memenuhi kebutuhan murid kita harus mengenal murid itu juga gitu, harus tahu latar belakang murid kita ini apa, kebiasaannya bagaimana gitu kan, hobinya apa dan bagaimana karakternya. Ternyata kita butuh seseorang gitu untuk berbicara gitu, berbagi mengenai apa nih, siapa nih ya murid kita ini nih gitu, seperti itu Pak. Luar biasa, berarti sesuai dengan harapan Bu Nomi tadi Bu ya, di awal hasilnya menemukan solusi untuk permasalahan, meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, kita sudah di penghujung obrolan nih Bu. Nanti 2 minggu ke depan Bu ya, kan tadi katanya akan menemukan hasil. Mungkin setelah Ibu Nomi selesai mengumpulkan informasi dan menganalisis hasil observasinya, kita bisa ngobrol lagi Bu ya, hasilnya seperti apa siswanya, dan kemudian kita bisa mencari beberapa treatment yang sesuai untuk masing-masing anaknya gitu Bu ya. Kita ngobrol lagi 2 minggu ke depan Bu ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, saya pengen dengar cerita Bu Nomi, gimana sih mungkin peran orang tuanya itu seperti apa. Mungkin kan ada orang tua yang berbeda-beda ketika memperlakukan anak. Mungkin itu sesuatu hal yang unik gitu Bu, pengen saya dengar cerita dari Bu. Mungkin itu dulu Bu Nomi ya, kita lanjut 2 minggu ke depan. Terima kasih atas waktunya Bu Nomi, terima kasih juga cerita-cerita hebatnya. Oke, mungkin itu dulu Bu, kita akhiri dulu ya obrolan kita. Selamat malam Bu Nomi. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Eko, bagaimana nih tadi pelaksanaan coachingnya bersama Bu Nomi? Apakah berjalan dengan lancar? Halo Bu Yuli, alhamdulillah pun lewat daring Bu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, nah setelah melakukan observasi ya tadi bersama coach tadi saat pelaksanaan coaching, ini ada sedikit pertanyaan mungkin yang akan saya tanyakan kepada Pak Eko gitu. Boleh ya Pak Eko ya? Ya boleh Bu, apa itu Bu? Pertanyaan apa lagi? Oke Pak Eko nih, ya terkait dengan tadi sebelum kita observasi gitu kan, apakah sudah tercapai atau belum gitu. Apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator yang hendak Pak Eko inginkan tadi? Yang saya dapatkan Bu ya, tadi itu proses coaching, saya merasa sudah melakukan proses sesuai dengan alur tirta Bu. Ini dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi atau yang sedang dialami oleh coaching. Bersama dengan coach itu menyusun rencana aksi, dan yang terakhir adalah menanyakan tanggung jawabnya. Itu Bu yang coba kami lakukan. Jadi Pak Eko sudah berhasil lah ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, betul? Sudah sesuai. Jadi menurut pengamatan saya juga ya Pak Eko, dan ada beberapa catatan nih, benar bahwasanya Pak Eko telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta gitu ya, yaitu sudah menanyakan tujuan coach itu seperti apa gitu, kemudian mengidentifikasi permasalahannya itu apa ya, kemudian menanyakan rencana aksinya yang akan dilakukan itu apa aja, siapa yang membantu begitu ya. Kemudian coach ini bisa menemukan solusi ya, kemudian dengan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach gitu, agar rencana yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik gitu kan.
Oke, selain itu juga saya tadi mendengar dari percakapan antara Pak Eko dengan Bu Nomi bahwasanya Pak Eko sudah fokus gitu, sudah fokus, kemudian sudah hadir secara penuh gitu ya, fokus mendengarkan dengan aktif sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak Eko ya. Sehingga Bu Nomi sebagai koci menemukan ide atau solusi dari permasalahannya itu dengan sendiri gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Eko lontarkan tadi gitu ya. Ya Pak Eko ya. Sangat luar biasa sekali ya Pak Eko ya, sudah melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya gitu. Semoga proses-proses coaching selanjutnya itu akan lebih baik, lebih lancar gitu ya Pak Eko ya, sehingga bisa mengembangkan ya rekan-rekan di sekolah itu bisa berkembang lebih baik juga gitu ya Pak Eko ya. Terima kasih banyak Bu Yuli. Ya oke, tapi ada satu lagi nih Pak Eko. Untuk kedepannya kalau tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu kan hadir penuh dulu ya. Gitu. Ya, betul. Nah, kedepannya nih kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Eko kembangkan lagi? Pasti 2 kompetensi setelah itu Bu. Pertama kan memang harus hadir secara penuh dulu. Kalau saya sudah bisa hadir secara penuh, harapan saya mampu mengembangkan 2 kompetensi lain, yakni mendengarkan dengan aktif dan juga mampu melontarkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi 2 kompetensi itu juga akan saya kembangkan. Harapan saya bisa berkembang nanti ke depannya begitu Bu Yuli. Oke, baik Pak Eko. Luar biasa sekali. Jadi Pak Eko nanti ke depannya ingin mendalami 2 kompetensi lainnya, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot ya. Ya untuk apa ya? Supaya lebih baik ke depannya. Begitu ya Pak Eko ya. Sungguh luar biasa sekali Pak Eko ini. Ya semoga sukses ya Pak ya. Oke Pak. Harapan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak sudah berkenan melakukan sesi tanya jawab pada observasi kita kali ini gitu ya, dengan coaching menggunakan alur Tirta gitu ya Pak Eko ya. Oke, mungkin itu dulu ya Pak ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Yuli.